sering berkelakar sama suami saya, tuh orang-orang yang istrinya 4 gitu ya, udah di akhirat antrinya lama ya gitu kan. Kita juga antri dalam keadaan yang seperti apa kita belum tahu gitu kan. Kita diceritakan sejak kecil pada masyar yang sedemikian panasnya gitu kan. Habis gitu harus mempertanggungjawabkan istri 4 dan anak 13 misalnya kayak gitu. Pertama-tama saya mau ngucapin selamat dulu atas penghargaan terbarunya sebagai salah satu dari 100 wanita paling berpengaruh di dunia versi BBC. Alhamdulillah. Sebenarnya cita-citanya masuk dalam daftar terkaya sebenarnya. Oh, iya. Cuma karena komedian honornya segitu-gitu aja, jadi kayaknya masih jauh ya untuk cita-cita tersebut. Iya. Mbak Dian, kan kita datang dari satu kultur yang sama lah, kira-kira komunitas Arab lah, yang kita ketahui bahwa mereka relatif dalam tanda petik ketat dalam dan khususnya terhadap anak-anak perempuannya, khususnya terhadap anak-anak perempuannya. Walaupun secara umum sih anak-anak lakinya juga cenderung lebih ketat ketimbang anak laki-laki yang non komunitas Arab lah. Nah, yang aku penasaran pertama tentu kok bisa lahir seorang Sa'diyah Ma'ruf, komedian ngomongin kesetaraan gender dari komunitas publik, yang demikian ketatnya. Dari komunitas yang demikian. Benar, jadi saya tumbuh besar di seperti yang disampaikan juga di komunitas yang konservatif sangat ketat. Jadi saking ketatnya itu kalau remaja tuh suka traveling ya. Saya boro-boro traveling ke teras rumah diantar abah. Ke teras rumah diantar, betul. Dan juga sangat ketat terutama kalau untuk anak perempuannya, berkaitan dengan menyukai orang-orang di luar komunitas ya. Pada saat remaja itu saya menyukai Andy Lau kebetulan, padahal jauh ya. Terlalu jauh ya. Padahal terlalu jauh, harusnya aman kan. Padahal bisa nonton Andy Lau aja udah jauh menurut saya tuh. Sudah sangat jauh. Biasanya kan nontonnya yang gambus-gambus gitu, atau nontonnya yang film-film. Makanya saya berpikir apa idolanya lah ya, atau yang disukai itu harus Arab juga mungkin ya. Saya kan suka pasang poster-poster tuh, poster Andy Lau, ada beberapa tentang Hollywood, dan dilarang oleh orang tua saya pasti. Gitu. Jadi kok bisa lahir seorang Sa'diyah Ma'ruf gitu? Seharusnya tidak menjadi kejutan. Karena di komunitas keturunan Arab itu selera humornya sangat tinggi sebenarnya. Sebenarnya. Sangat tinggi. Kalau berkumpul bersama keluarga terutama itu bisa tertawa dari subuh sampai subuh lagi, cuma diselingi sholat aja gitu. Jadi seharusnya tidak menjadi sesuatu yang mengejutkan. Kenapa terasa sangat berbeda? Justru karena memang posisi perempuan di dalam komunitas keturunan Arab itu sedemikian, meskipun hal itu dapat dipahami sebenarnya. Tapi kemudian yang jadi pertanyaannya itu kenapa bisa sampai keluar ke publik gitu? Kenapa bisa komedinya sampai dibawa keluar ke publik dan ngomongin hal-hal yang sangat tabu, sangat dianggap sudah tidak perlu diragukan lagi, misalnya soal gender, soal keislaman dan lain sebagainya. Kenapa sampai keluar ke publik? Jujur karena saya cukup cakap untuk berkarya tanpa ketahuan orang tua, itu aja sih. Jadi sungguh ini kisah nyata. Pada saat saya pertama kali mengikuti stand up comedy Indonesia Kompas TV pada tahun 2011, muncul di TV ya. Orang tua saya tidak tahu. Jangan-jangan ide cerita Secret Superstar tuh film India yang cewek kemudian jadi penyanyi di YouTube. Nah itu saya nggak nonton, kebetulan idolanya Andy Lau memang, jadi tidak menyimak film-film India. Beda ya. Tidak menyimak film-film India. Aku pikir ide cerita Secret Superstar tuh buat yang nonton yang tahu kayaknya mirip-mirip lah. Jadi dia sembunyi. Saya nggak bisa komentar karena saya nggak nonton. Artinya jadi sembunyi-sembunyi. Jadi begini, saya hidup di dalam lingkungan yang kontradiktif.
Lingkungan yang kontradiktif artinya begini, orang tua saya, mama dan abah saya sepupu, of course. Iya, tradisi lah memang begitu ya. Sepupu. Kemudian mereka berdua juga mendidik saya sebagaimana mereka dididik oleh orang tua mereka. Tetapi di sisi lain, mama saya adalah satu di antara sedikit perempuan di komunitas kami di Pekalongan yang bisa sekolah sampai sarjana. Kemudian abah saya itu juga adalah orang yang wawasannya sangat luas karena beliau adalah atau berprofesi sebagai pelaut, kapten kapal kargo. Jadi sudah travel ke beberapa negara, juga ke berbagai provinsi di seluruh Indonesia dari Sumatera sampai Papua sudah pernah. Jadi di luar keterbatasan yang saya hadapi pada saat tumbuh besar, saya juga mendapatkan banyak dukungan dan wawasan. Saya tidak boleh keluar rumah memang. Sampai SMA pun tidak pernah ada satu orang teman yang datang ke rumah. Tidak pernah ada satu orang teman yang datang ke rumah. Saya boleh cerita. Termasuk temen cewek, karena temen cewek akhirnya jadi cukup segan juga kayak gitu untuk datang. Sampai akhir SMA kelas 3, setelah kelulusan itu ada satu orang teman laki-laki yang memberanikan diri datang ke rumah semata-mata untuk mengembalikan kamera, itu aja gitu. Semata-mata itu untuk mengembalikan kamera yang dipakai untuk foto-foto pada saat kelulusan. Itu pun ditungguin ngobrol. Ditungguin padahal cuma di depan dan sekian menit gitu, mengembalikan kamera aja gitu. Jadi di luar berbagai keterbatasan itu yang mungkin oleh orang di luar komunitas dianggap sebagai sangat menghukum, saya mendapatkan banyak wawasan juga dari kedua orang tua saya. Jadi kedua orang tua saya itu, kalau bahasa Jawa ini penontonnya Habib Hussein ada yang orang Jawa nggak? Lebih banyak kayaknya Jawa. Atau bahasa Indonesia aja deh. Dilepaskan kepalanya, pegangin ekornya. Kayak gitu. Dilepaskan kepalanya artinya saya terekspos dengan banyak pengetahuan sejak kecil. Buku-buku milik orang tua saya. Kemudian musik, ayah saya masa mudanya adalah musisi, kemudian punya koleksi banyak sekali. Jadi saya sejak kecil banyak terekspos dengan rock and roll, Everly Brothers, Beatles, selain musik gambus tentu saja. Kemudian mama saya juga adalah orang yang meyakini pendidikan yang berkualitas bagi anak perempuan. Jadi di luar keterbatasan yang diterapkan kepada saya, saya juga oleh ibu saya dikirim untuk bersekolah ke sekolah negeri. SD saya di Madrasah Ibtidaiyah, perempuan semua, kebanyakan dari komunitas keturunan Arab, tapi saya didorong untuk dapat nilai ujian akhir yang baik, sehingga cukup untuk mendaftar ke SMP dan SMA negeri. Jadi seperti itu, dilepaskan kepalanya, pegangin kakinya gitu, pegangin ekornya. Jadi tumbuhlah saya besar sebagai orang yang punya kurang lebih wawasan lah. Tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, itu yang susah kan. Dan akhirnya menjadikan komedi sebagai tempat untuk berbagi wawasan itu. Katarsis. Sebenarnya sebelum berbagi wawasan gitu. Saya bukan orang yang kemudian dengan beraninya ke atas panggung untuk mengubah dunia atau paling tidak mengubah keadaan di komunitas saya. Enggak sama sekali. Tapi memang kita ngelihatnya secara simbolik saja, mereka orang tua itu kemudian membatasi anaknya, tapi secara substansi mereka kemudian membuka sebenarnya kan wawasan-wawasan itu kan. Karena memang kayak kepemilikan atas buku itu di komunitas Arab sangat kuat. Orang tua memiliki buku, nyaris kita bisa bilang memiliki perpus lah di rumahnya. Dan musik adalah sesuatu yang sangat dekat dengan komunitas Arab. Dan juga komedi. Kalau komedi itu saya membayanginnya gini.
di komunitas Arab itu saya lihat lebih intens dan lebih banyak majelis ketimbang majelis. Jadi iya betul. Jadi kalau majelis itu sebutan untuk ya komunitas keagamaan Ya, lah, boleh berbagi ilmu diterangkan keagamaan. ke penontonnya juga. Iya, jadi kalau majelis itu kan komunitas untuk berbagi ilmu-ilmu keislaman, keagamaan. Kalau majelis itu adalah tempat nongkrong dan kemudian berbagi canda di antara mereka. Meskipun juga kalau saya melihatnya majelis itu sebagai ruang publik gitu. Ruang publik yang digunakan oleh komunitas Arab untuk mencairkan suasana. Misalnya ada tema-tema, kalau hari-hari ini misalnya tema-tema tentang Pilpres yang begitu tegang, tapi ketika sampai di majelis itu menjadi cair dan menjadi menarik untuk diobrolkan, sehingga tidak ada gesekan-gesekan berarti di sana, dan itu menjadi ruang publik yang menyehatkan bagi komunitas itu. Menyehatkan bagi komunitas itu. Yang perlu dilihat adalah betapa tidak melibatkan perempuan. Iya. Itu yang harus, itu yang juga menjadi salah satu gelisahan saya juga di komunitas yang sangat laki-laki bagaimanapun juga kayak gitu ya, sangat laki-laki. Sehingga ruang-ruang publik untuk mencairkan ketegangan itu kemudian bukan hanya didominasi, kalau didominasi masih ada minoritas perempuan lah, eksklusif laki-laki, bukan hanya didominasi laki-laki, tetapi eksklusif laki-laki. Dan yang saya lihat, pengalaman saya growing up, saya menjadi orang yang cukup berkeberatan dengan pola-pola pergaulan yang demikian, karena membuat laki-laki menjadi jauh dari keluarganya. Itu yang saya alami sebagai keluarga dengan 2 orang anak perempuan, sehingga ada semacam peer pressure atau social pressures yang untuk bapak-bapak nongkrong secara rutin, kan nongkrong secara rutin, bahkan hampir setiap hari dan sehari beberapa kali mungkin kan, di rumah-rumah kan. Tapi memang kalau perempuan nggak ada. Kalau di tempatku soalnya ada. Tidak ada dalam arti tidak melembaga tanda kutip, menjadi majelis gitu ya, kumpulan. Kalau di tempatku sih biasanya kalau dulu lebih kuat karena rumah itu punya pintu belakang. Setiap rumah komunitas Arab itu punya pintu belakang yang itu menjadi akses bagi perempuannya untuk tetap berekspresi, bersosialisasi dan lain sebagainya, sehingga mereka melakukan aktivitas sosial. Ya, itu mungkin bagian dari, kalau aku melihatnya sih. Pernah berpikir nggak itu arsitektur, artinya desain rumah yang seperti itu khas keturunan Arab atau kolonial? Sebenarnya khas masyarakat Jawa kalau yang aku tahu. Dari studi-studi etnografi itu katanya masyarakat Jawa, karena masyarakat Jawa di pintu depannya itu kan sangat formalistik, maka dibuatlah pintu belakang sebagai pintu untuk kegiatan-kegiatan non formal. Nah, kalau itu kemudian aku pikir diserap oleh komunitas Arab untuk, selain fungsinya untuk meretas ke formalitas di pintu depan, misalnya orang tua saya itu, ibu saya kalau pinjem beras, pinjem gula ke tetangganya lewat pintu belakang, karena itu sesuatu yang informal. Tapi di sisi lain aku melihatnya itu semacam untuk tetap menjaga wanita-wanitanya bersosialisasi, berekspresi, tapi hijabnya juga dijaga. Mereka tidak bertemu, tidak kontak dengan kaum laki-laki. Jadi mereka tetap bersosialisasi, berekspresi, bikin majelis, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, tapi tidak bertemu dengan orang-orang yang menurut komunitas mereka itu tidak sepatutnya bertemu karena dinilai bukan bagian dari muhrimnya. Aku ngeliatnya gitu sih. Bahwa itu bisa menjadi sangat positif, iya. Saya sendiri menyaksikan dan menjadi bagian betapa gembiranya kita punya ruangan untuk membicarakan laki-laki. Sebagaimana laki-laki membicarakan wanita di majelis. Katanya membicarakan politik. Semua politik, dari hal yang sangat serius sampai bapak-bapak tuh suka gosip loh.
Loh iya. Suka gosip. Iya. Abah saya Allahyarham itu kalau kembali ke rumah kemudian berbagi gosipnya dengan mama gitu. Si A, si B menikah dengan ini, bercerai dengan itu, anaknya begini, begitu dan sebagainya. Itu saya itu yang heran luar biasa. Bapak-bapak tuh ngomongin tetangga juga gitu. Ternyata di luar urusan-urusan dan yang khas penting juga bapak-bapak ya. salah satu yang unik juga mereka berbagi tips menghadapi istri. Oh, kalau itu saya tidak tahu karena tidak pernah diceritakan sama saya. Ya kalau diceritakan bukan rahasia lagi akhirnya. Padahal itu rahasia terbesar majelis itu. Dan cuma satu yang menarik kembali ke saya mau mempertahankan komentar saya nih betapa hal tersebut bukan hanya menghijab perempuan dari ruang publik, kalau bahasa feminis sekarang domestikasi perempuan lah ya. Tetapi juga menjauhkan bapak-bapak dari keluarganya. Abah saya itu sering mendapatkan komentar karena abah saya suka mengajak mama untuk family dinner gitu. Abah saya selain sering datang ke kumpulan bapak-bapak itu juga menyempatkan misalnya malam minggu pergi bersama mama dan kami berdua, atau kadang-kadang pergi keluar kota bersama dan ada ya, alhamdulillah sih selalu menyempatkan untuk bersama keluarga, dan sering mendapatkan komentar miring dari teman-temannya. Ma'ruf kenapa sama istrinya terus ya? Daripada gandengan sama kamu kan jadi itulah yang saya kira juga hanya bisa dilihat dan dirasakan oleh perempuan karena laki-laki akan menganggap hal tersebut sebagai normal. Hal tersebut sebagai normal karena begitu intensnya mereka hal tersebut sebagai normal artinya bahwa ya laki-laki kumpul sama laki-laki, perempuan kumpul sama perempuan, pulang ke rumah kalau perlu punya anak lagi. Ya kan gitu. Masih sangat kondisinya sangat literal seperti yang juga saya baca di literatur agama, semacam bahasa mendatangi istri itu kan literatur agama sekali ya. Saya agak penasaran sebenarnya untuk orang yang paham lebih paham agama dan lebih paham tafsir seperti Habib Hussein misalnya, mendatangi istri itu saya kira terjemahan bahasa Indonesia saja ya sebenarnya. Itu problem terjemahan. Makanya problem. Cuman itu yang membuat saya jadi ketika membaca mempertanyakan dan ketika melihat perilaku di komunitas seperti itu kok jadi konteks gitu. Betul. Apalagi kalau sekarang tuh saya selalu bilang jangan menganggap yang ditanda kurung di Quran itu sebagai bagian dari Quran karena itu sudah masuk tafsir. Jadi footnotes Kementerian Agama terus hadis-hadis karena itu kan semua wilayahnya tafsir, setiap orang punya perspektifnya sendiri, punya datanya sendiri terhadap suatu ayat. Jadi salah satu kritik saya memang bahwa ada semacam beberapa Quran yang memframing agar Quran satu ayat beberapa Quran yang dicetak dengan footnote yang banyak, dengan tanda kurung yang banyak, dengan hadis-hadis sesuai dengan pilihan mereka untuk memframing pemahaman kita tentang satu ayat itu. Padahal ayat itu tidak bisa hanya ditafsirkan seperti itu. Mungkin sebagian menafsirkannya seperti itu, tapi ada pendekatan lain, perspektif lain, data-data lain dari hadis yang menyebabkan tafsirnya berbeda. Bahkan Ustaz Quraisy Shihab itu dia menganggap bahwa terjemahan itu sudah masuk tafsir. Betul. Dan terjemahan itu mereduksi. Saya pun meyakini demikian karena sistem bahasa tiap-tiap bahasa juga berbeda kan. Dan juga kosakata yang tersedia. Betul. Dari satu sistem bahasa berbeda. Makanya saya lebih senang mendengarkan pengajian bahasa Jawa. Karena saya orang Jawa dari Pekalongan. Itu sedikit banyak paham bahasa Jawa karena bahasa Jawa punya misalnya strata seperti itu padanan yang banyak juga derajat bahasa yang berbeda-beda sehingga lebih bisa mencakup karena memang
salah satu kajian kan menyebutkan salah satu keunggulan Al-Quran itu gak ada sinonimnya. Jadi gak ada sinonim di dalam Al-Quran. Artinya dia begitu punya medan makna yang begitu luas, yang begitu dia diterjemahkan, harus itu disebut sebagai penafsiran. Bukan penerjemahan yang sesuai dengan kata aslinya. Apalagi kalau kita tahu bahwa Al-Quran itu kan punya kedalaman sastra yang sangat tinggi, yang tidak bisa ditandingi oleh bahasa lain. Makanya saat Quraisy itu gak mau menerjemahkan Al-Quran, karena begitu diterjemahkan itu konsekuensinya adalah reduksi makna. Aku pengen lanjut ke satu pertanyaan netizen. Oke. Kaitannya juga dengan tema ini. Kenapa sampai terjun ke komedi ya? Kira-kira seperti tadi lah ya. Aku pengen langsung ke pertanyaan netizen. Kaitannya juga ini. Tema yang selalu menarik kalau kita ngobrol sama perempuan yang berpendidikan, aktivis dan lain sebagainya. Poligami, oke. Tradisinya kan di umat Islam kita tahu bahwa teks Quran memperbolehkan sampai 4. Di tradisi Arab juga banyaklah praktek poligami itu menjadi sesuatu yang nyaris biasa lah dulunya, walaupun sekarang sudah bergeser sih. Sekarang sudah kakek-kakek kita. Ya, kakek-kakek kita nyaris semua punya istri tidak satu lebih. Nah, pandangan Sa'diah Ma'ruf tentang poligami. Saya kalau melihat situasi sekarang terutama saya melihat bahwa kita seringkali itu menggunakan dalil-dalil agama, seringkali terjebak lah, sadar maupun tidak sadar menggunakan dalil-dalil agama untuk menjustifikasi kepentingan sendiri. Betul. Okay. Nah, sehingga kalau berbicara soal poligami, bagi saya jelas diizinkan, bukan dianjurkan. Betul. Bukan disunahkan bahasa agamanya jadi diizinkan, bukan disunahkan. Banyak keluarga-keluarga yang berpoligami, terutama sekarang itu terlihat banyak madorotnya dibandingkan manfaatnya, dan itu menjadi justifikasi. Ada juga ulama perempuan yang menyampaikan bahwa dengan syarat sedemikian ketat di berbagai ayat lain di Al-Quran juga, posisinya akhirnya orang awam laki-laki awam sepertinya kok tidak akan mampu memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut. Ada yang berpendapat demikian. Kemudian saya sendiri juga berpikir sebenarnya perlawanan manusia yang paling utama itu kan adalah perlawanan terhadap hawa nafsu, terhadap diri sendiri. Terhadap sehingga ketika kita berbicara poligami itu ada dua jadinya. Laki-laki yang ingin berpoligami, apakah dia menuruti hawa nafsunya? Dia harus sangat berhati-hati dan sangat memahami dirinya dia sendiri, dan harus sangat jujur terhadap dirinya dia sendiri. Apakah itu kepentingan hawa nafsunya atau ada hal lain? Atau menuruti Rasul lah, dengan segala konsekuensinya kan? Dengan juga kayak gitu. Kemudian perempuan yang menolak poligami, apakah itu menuruti hawa nafsunya? Betul. Ya. Menuruti hawa nafsunya, ataukah ada alasan-alasan lain yang lebih prinsip? Artinya istri sangat bisa menurut saya menolak keras poligami karena dia melihat bahwa suaminya adalah orang yang kepribadiannya lemah. Sangat bisa gitu. Secara objektif dia melihat bahwa sehingga penolakan dia itu menyelamatkan suaminya dari kemadorotan poligami kayak gitu, dari kelemahan si suaminya, karena semuanya kan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, mau bagaimana gitu. Saya itu suka berpikir, kadang-kadang ngejok juga sama suami, apa kita itu kan di akhirat ya Allah gitu kan, yang dibawa tuh beban banyak sekali gitu kan, beban banyak sekali dari akhir balik sampai, makanya saya pernah membaca juga, tolong dibenarkan kalau salah gitu kan, bahwa Rasulullah juga pernah menyampaikan orang yang mati muda tidak punya istri yang sebenarnya sedemikian beruntungnya gitu, karena tidak banyak yang mesti dia pertanggungjawabkan kayak gitu. Makanya saya tuh sering berkelakar sama suami saya, tuh orang-orang yang istrinya 4 gitu ya,
udah di akhirat antrinya lama ya gitu kan. Kita juga antri dalam keadaan yang seperti apa kita belum tahu gitu kan. Kita diceritakan sejak kecil padang mahsyar yang sedemikian panasnya gitu kan. Habis gitu harus mempertanggungjawabkan istri 4 dan anak 13 misalnya kayak gitu. Satu persatu setiap detik hidupnya si istri dan hidupnya si anak gitu. Dipertanggungjawabkan. Nggak selesai gitu kan. Lah kayak gitu kok mau gitu. Kalau aku bahwa Quran itu membolehkan poligami. Tapi kemudian konteksnya turun kepada Rasul. Aku melihat Rasul itu kan disebut sebagai Quran yang berjalan, Quran yang hidup. Artinya teksnya adalah Quran, konteksnya adalah Rasul. Jadi memang Quran memperbolehkan poligami. Yang pertama dalam konteks turunnya ayat itu yang perlu digarisbawahi bahwa ayat itu turun dengan semangat untuk membatasi. Ya. Jadi awalnya itu kan masyarakat Arab pada saat itu mau nikahi yang banyak banget wanita. Kemudian oleh Quran diturunkan ayat itu untuk membatasi hanya 4 dan secara kualitatif harus adil. Tapi yang perlu digarisbawahi orang sering salah bahwa hanya 4 bisa adil 4 sekaligus kan, satu atau 2 atau 3 atau 4 dan di akhir harus berlaku adil. Tapi adil juga harus digarisbawahi. Ada orang yang nggak fair bilang bahwa emang bisa adil dalam cinta. Adil di sana memang bukan perkara cinta, tapi lebih kepada perkara nafkah, lahir, dan hal-hal yang bersifat lahiriah. Nah, kalau aku melihatnya Nabi ini konteks poligami. Makanya Nabi melakukan poligami sehingga kemudian beliau menjadi konteks dari ayat poligami tersebut. Nah, sebagai konteks pertama bahwa semangatnya membatasi. Terus yang kedua adalah Nabi tidak menikah poligami ketika masih menikahi Khadijah, istri yang sangat dicintainya. Dan kemudian yang ketiga, Nabi itu poligaminya selain Aisyah rata-rata janda-janda tua yang notabene tidak menarik di mata laki-laki, tapi untuk semangatnya membantu mereka, karena memang fenomena ini juga ada di sekitar kita kan. Nah, itu sebenarnya konteks yang harus ketat memedani ayat poligami. Terus juga yang sering juga luput dari perhatian kita bahwa zaman itu berubah. Dulu poligami kakek-kakek kita itu relatif positif justru. Artinya mereka kemudian menjadikan, katakanlah dalam penyebaran Islam pertama lah, itu menjadi media untuk menyebarkan Islam, menikahi beberapa. Kalau kakek-kakek kita karena mereka itu rata-rata hidupnya nomaden, pesantren juga kan, kiai-kiai dengan beberapa istrinya dan anak-anaknya juga punya pesantren sendiri-sendiri dan akhirnya makin meluaskan ilmunya. Kalau komunitas Arab karena nomaden kan, jadi di setiap tempat pada masanya, karena mobil itu sulit, nggak kayak sekarang. Jadi maksud aku latar sosiologis itu juga harus dipertimbangkan, karena sehingga kalau sekarang dikampanyekan ya habis-habisan sebagai cara menghindari zina. Iya betul. Itu nggak fair. Sebagaimana tidak fairnya orang yang kemudian menganggap ini harus dilarang. Kalau menurut aku bukan dilarang, tapi yang pertama diatur. Artinya diatur agar tetap sesuai dengan semangat poligami tersebut. Yang kedua juga diedukasi. Artinya diedukasi orang-orang agar tahu bahwa kalian kalau poligami resikonya itu begini-begini, semangatnya itu ini. Diatur dan diedukasi sehingga memang keberadaannya justru kembali mengangkat kesucian Islam. Jadi poligami itu bukan dijadikan tadi yang dibilang bahwa dijadikan media untuk mengaktualisasikan ego nafsu seorang laki-laki, tapi justru disucikan kembali nilai poligami. Ada ajarannya juga dari Rasulullah, kalau misalnya seorang laki-laki sedang berjalan melihat perempuan yang menarik hatinya, maka segera pulang. Segera pulang, bukan segera dilamar gitu. Betul kan ya? Iya, sama kayak ini. Aku bilang segera kan pulang, kalau mendatangi istrinya. Kalau perempuan itu harus berjilbab, maka laki-laki itu secara tidak langsung harus pakai penutup mata. Atau katakanlah kalau perempuan itu bercadar, sisa cuman matanya. Kalau laki-laki itu matanya yang paling penting ditutupi. Karena hadisnya kan begitu, bahwa kalau wanita itu menutup auratnya, kalau laki-laki itu menjaga pandangannya.
sehingga kemudian ada relasi mutualisme, relasi saling menguntungkan untuk kemudian menjaga diri masing-masing dari dorongan-dorongan yang egoistik gitu, yang birahi sifatnya. Kembali kan akhirnya jihad yang paling besar itu saat ini adalah melawan hawa nafsu, melawan diri sendiri. Ya kembali ke tadi, bagi aku meninggalkan diri sebenarnya. Iya, segala sesuatunya bersifat kualitatif gitu, gak kuantitatif. Kalau kita bilang, wah itu ayo kita berbondong-bondong poligami, ya enggak, tentu begitu. Sebagaimana juga poligami harus dilarang juga enggak. Kalau menurut aku kuncinya di pengaturan dan edukasi agar poligami itu memang duduk di tempatnya, duduk di sebagaimana yang diinginkan Allah gitu. Dia tetap jadi ajaran tapi suci dari dorongan-dorongan manusia yang bersifat nafsu itu. Karena peringatan di ayat lain juga ada, misalnya jangan meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan yang lemah. Iya. Artinya kan beranak pinak itu bukan perkara gampang dalam banyak Islam kayak gitu. Ada ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri kalian dan keluarga kalian. Jadi konsekuensinya ya harus bisa menjaga keluarga tersebut. Nah, makanya kalau anaknya 25 buru-buru menjaga gitu ya, namanya aja lupa kali. Tapi kalau zaman dulu enggak loh, karena masih compound ya, rumahnya compound gitu, rumah keluarga besar gitu ya. Dan memang memungkinkan dan sampai sekarang sih ada orang yang punya tradisi yang seperti itu, punya budaya yang seperti itu, sehingga kita nggak bisa ngejudge dengan penuh kerendahan hati dan dengan semangat. Biasanya minimal, kalaupun tidak murni menolong, minimal mutualisme. Jadi mereka menikahi perempuan yang biasanya janda tapi masih menarik, tapi di sisi lain mereka membantu perekonomian janda tersebut. Dan anak-anak yatim. Anak-anak yatim. Aku pernah dicurhatin satu orang, kata dia, saya ini nggak punya anak dengan istri saya. Nggak punya anak ini kan biasanya salah satu celah untuk poligami. Nggak punya anak dengan istri saya, dan istri saya mau saya menikah lagi. Terus gimana pendapat? Dia minta pendapat saya. Pertanyaan saya satu, kamu bahagia nggak hari ini? Dia bilang, saya bahagia aja dengan keadaan nggak punya anak, saya bahagia. Lalu kata saya, ngapain kamu mau mencari masalah di luar atau mencari sesuatu yang padahal goalnya hidup manusia itu adalah yang pertama beribadah kan, yang kedua adalah mencari kebahagiaannya. Selama kamu tidak melanggar hukum Allah dan kamu bahagia, ya sudah jalani kehidupan itu. Saya bilang bahwa ujian para nabi itu salah satunya adalah tidak punya anak. Jadi begitu ya, jelas ya. Netizen kayaknya harus digarisbawahi yang ini ya. Padahal saya udah mau masuk ke topik selanjutnya. Terus yang terakhir, keresahannya yang biasa yang diangkat ke panggung. Apa sih keresahan-keresahan tentang fenomena Islam ekstremis Muslim? Kan itu jadi bahan komedi ya. Jadi apa sih sebenarnya keresahan-keresahan dan jok-jok apa gitu, atau apa yang kemudian disampaikan sebagai edukasi terhadap itu melalui panggung stand up comedy? Begini, saya adalah anak yang latar belakangnya dalam keluarga yang sangat ketat seperti yang tadi kita bicarakan. Kemudian berkat dorongan dari mama saya berhasil keluar tanda kutip dengan berkuliah di luar kota. Nah, ketika berkuliah di luar kota, yang saya hadapi kok jauh lebih ketat daripada di rumah begitu. Saya sangat kaget ketika diskusi-diskusi di kampus, dan jurusan saya sastra Inggris ya, yang seharusnya kalau orang boleh bilang liberal art kayak gitu. Dan itu jadi fenomena ya sekarang, yang kita yang Arab mau ke Indonesiaan, sebagian orang di Indonesia mau ke Arab-Araban. Dan payahnya dia menganggap ke Arab-Araban itu pasti ke Islam-Islaman. Nah, itulah. Jadi akhirnya dunia luar lebih ketat dari dunia rumah kita ya. Makanya. Jadi misalnya nih, saya melihat diskusi-diskusi yang notabene ilmiah. Di kampus kan kita semua setara ya, bukan di masjid gitu loh maksudnya. Kemudian harus masjid pun di setara sih. Iya, kenapa? Paling tidak, ya maksudnya berbeda tempatnya gitu. Atau softnya lah berbeda. Berbeda gitu. Tapi setara. Iya. Kemudian mesti dihijab pakai korden. Itu
ada satu kejadian ini kisah nyata. Waktu itu lagi diskusi dan kemudian ada teman laki-laki yang berpendapat dari balik korden itu gitu. Kan I didn't know how it works gitu kan pada saat itu. Ini karena di komunitas di ke arah pun yang sangat ketat seperti itu nggak ada korden-kordenan begitu gitu kan, paling ya perempuan di belakang atau kecuali di masjid, musola, karena memang kaitannya dengan ibadah ya syariat ibadah. Nah kalau di kampus seharusnya nggak perlu itu, karena orang seharusnya nggak berpikiran jorok di ruang-ruang kampus. I didn't know how it works gitu kan, I didn't know how it works, dan saya juga tidak tahu alasan di balik korden itu pada saat itu. Kemudian saya ingin menanggapi pendapat tersebut gitu. Saya tidak tahu bagaimana caranya, sedangkan saya tidak bisa melihat orang itu gitu, sehingga yang saya lakukan adalah saya membuka kordennya. Seriously, I did gitu. Saya membuka kordennya innocently because I didn't know how it works. Maksudnya saya kira ya itu pembatas yang nanti kalau pas berdiskusi, berdebat atau apa bisa-bisa aja gitu. I didn't know. Anda seorang moderat yang ekstrim ya. I didn't know. For the record ya, I didn't know gitu. Terus saya buka aja gitu. Jadi begini mas, gini, teriaklah semua teman-teman perempuannya itu karena hijabnya dibuka gitu kan. Dalam hati saya, why? Tidak ada yang ya Allah pura-pura telanjang gitu ya. Tidak ada yang buka kaos kaki pun tidak ada gitu loh. Semuanya berhijab rapi kayak gitu. Dan tidak seharusnya berpikir aneh-aneh di ruang itu. Kordennya dibuka kok jadi histeris semua, dan joke itu ingin mengajak kalau kita sedemikian hati-hatinya, tidakkah suara itu juga aurat gitu? Tidakkah sedemikian hati-hatinya menutup diri fisik gitu ya? Tidakkah suara itu juga aurat itu? Saya masih mendingan dengar suara laki-laki yang serak-serak basah berat kayak gitu daripada melihat perwujudan fisiknya yang siapa tahu jelek kayak gitu kan? Kayak kita dengerin radio biasanya. Exactly. Makanya saya bicara soal phone sex kayak gitu. Pada dasarnya inspirasi dan kekuatan saya adalah perempuan. Perempuan. Artinya kalaupun keluarnya itu sebagai membincangkan tentang konservatisme atau ekstremisme, pada dasarnya yang saya lihat atau menjadi inspirasi saya adalah betapa yang terdampak pertama kali itu perempuan. Dan dengan cerita yang tadi itu salah satunya ya, bahwa perempuan kemudian menjadi korban ya, sebagaimana di gerakan-gerakan teroris di luar juga perempuan menjadi budak seks bagi teroris dan sebagainya ya. Itu sebenarnya problem, karena mereka problem pandangan bahwa perempuan adalah objek bagi laki-laki, tidak setara, tidak menjadi subjek bagi laki-laki. Dan menurut saya sih itu problem karena lemahnya pembacaan dan penceritaan sejarah kita terhadap tokoh-tokoh perempuan. Misalnya kita itu dapat sejarah Sayyidah Khadijah itu kan sedikit sekali di Indonesia. Terus sejarah Sayyidah Fatimah. Terus sejarah Sayyidah Maryam, ibu hanya Nabi Isa. Mengikut tokoh laki-laki. Artinya Khadijah juga jadi dia posisinya banyak, objek dalam sejarah pun dia paling banyak objek. Khadijah paling banyak dibicarakan pada saat kenabian pertama kali, kisahnya bagaimana dia membela Sayyidah Asiyah juga. Sayyidah Asiyah yang sangat berperan dalam mendukung dakwah Nabi Musa. Atau yang paling ekstrim kalau menurut saya Sayyidah Zainab yang mendampingi saudaranya Sayyidina Husain ketika dibantai di Padang Karbala. Dia yang menjadi propaganda yang kemudian menyuarakan suara-suara kebenaran Islam pada saat itu. Sebagai bagian dari ulama laki-laki, ada kesengajaankah menghilangkan tanda kutip tokoh-tokoh tersebut? Ini gantian saya tanya. Enggak, tentu nggak ada faktor kesengajaan karena lah. Tapi memang mungkin karena pendidikan agama juga dari ulama-ulama laki-laki kan paling banyaknya. Kalau kesengajaan saya kira enggak lah. Kalau orang sudah sampai pada level ulama, maka tentu nggak ada orang yang akan sengaja menyembunyikan sesuatu yang seharusnya didakwahkan oleh dia. Kita dapati kisah misalnya Kiai Soleh Darat itu fair mengajari
Kartini untuk kemudian memahami Al-Quran, mengajarkan Islam kepada Kartini, dan Kartini mendapat inspirasi, mendapat pengajaran tentang Islam yang benar justru dari Kiai Soleh Darat. Kalau menurut aku problemnya itu problem kebudayaan, dan juga problemnya adalah problem budaya patriarki yang kemudian dibawa dan mempengaruhi dakwah sebagian ustadz-ustadz yang dia bukan ulama dan tidak memiliki kapasitas untuk menjadi seorang pemuka agama Islam. Tapi kalau kita buka ulama-ulama yang dia benar-benar ulama, dia justru menganggap perjuangan untuk mendakwahkan nilai-nilai kesetaraan, termasuk kesetaraan gender dalam Islam, sebagai salah satu agendanya. Dan bahkan di Indonesia kan sekarang sedang didorong untuk muncul terminologi ulama perempuan, sedang diagendakan. Jadi kalau menurut saya itu lebih kepada problem kebudayaan, dan memang juga penulisan sejarah-sejarah ulama-ulama perempuan atau tokoh-tokoh perempuan dalam Islam itu memang harus diawali paling tidak oleh perempuan-perempuan muslimah yang memiliki kapasitas untuk itu kan, karena yang paling dekat dengan isu itu mereka kan. Dan memang itulah problem kita, kalau kita ini masih tidak terbiasa dengan sebutan ulama perempuan. Sehingga kalau perempuan itu menjadi penulis keislaman itu menjadi tidak menarik bagi masyarakat muslim kan? Padahal enggak lah. Kalau menurut saya popularitas Mama Dedeh itu sangat membumbung tinggi loh. Sangat membumbung tinggi, merentang dari berbagai usia dan berbagai komunitas gitu. Terus ulama-ulama lain juga, perempuan-perempuan yang menjadi sufi misalnya, Rabi'ah Adawiyah itu dengan capaian yang sangat tinggi itu tidak diceritakan, tidak banyak diceritakan, atau tidak menarik bagi laki-laki, dan seharusnya itu menjadi sesuatu yang menarik bagi perempuan untuk kemudian diceritakan kan? Karena memang menurut aku salah satu agenda utama Islam itu mengangkat derajat perempuan, karena memang itu salah satu problem terbesar peradaban manusia pada saat itu dan sekarang problem peradaban, selain juga perbudakan.